Halo Sobat Matasa, saya berada di wilayah Kuto Arjo Purworejo. Uniknya di sini tuh ada seorang pemuda yang dulunya bangkrut ternak entok, tapi sekarang sukses banget nih. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau bisa sukses sebanyak ini entoknya? Ya, ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini? Mas Muh Saif. Oke, alamatnya di mana ini, Mas? Di Kelurahan Semong Kembaran, RT 1, RW 6, Kecamatan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Usahanya apa, Mas, di sini? Kalau saat ini usahanya ternak entok, Mas. Ternak entok. Jenisnya apa aja, Mas, yang diternakan ini? Kalau untuk di sini jenisnya satu superan dan jumbo. Ya. Kenapa, Mas, bisa beda kok? Sama superan sama jumbo itu apa bedanya? Ya sebenarnya terkait dengan jenis itu besar, Mas. Superan itu kan silangan antara jumbo jantan dan rambun betina. Jadi ternyata marketnya juga banyak. Jumbo pun marketnya banyak. Tapi kalau jumbo sifatnya itu tidak semua orang mampu membeli karena mahal. Ya. Tetapi kalau superan tidak terpaut jauh dengan harga yang rambun, tetapi kualitas badannya lebih besar daripada yang rambun dan mendekati entok jumbo. Gitu. Hampir sama ya. Hampir sama. Beda spek aja ya. Beda warna Ya. dan harga aja. Gitu. Biasanya di sini bobotnya paling berat berapa, Mas? Kalau untuk yang diternakan di sini memang tidak terlalu berat ya, Mas ya. Maksimal di 4,5 kilo untuk yang jantan. Kalau yang betinanya di 3 kilo. Tetapi rata-rata di angka 3 kiloan. Karena saya melihat kalau bobotnya terlalu berat itu juga akan menghambat produksinya. Enggak. Gitu. Berpengaruh berarti, Mas? Sangat berpengaruh terkait dengan jantannya juga, tingkat fertilitasnya juga tidak bisa untuk bagus, untuk produksi telurnya yang betina juga pasti terhambat. Gitu. Dulunya ternak berapa ekor, Mas? Kalau awalnya saya dulu Rambon, Mas. Saya dulu Rambon, ketika itu saya 30 ekor Rambon. Habis itu kena aradan, mati semua. Ya, mati semua. Terus saya sterilisasi, saya lakukan. Ruginya ya sekitar, kalau Rambon nggak terlalu banyak sih ruginya, paling cuma 3 juta sampai 5 juta. Tetapi dengan jumlah yang segitu kan shock juga kan. Shock juga. Ya habis itu saya ganti ke jumbo dan sampai saat ini gitu. Itu alasannya ya, berarti dari Rambon terus ini mati terus ubah ke jumbo ya. Iya. Sekarang udah berapa ekor, Mas? Kalau saat ini sekarang sekitar 40 ekor. Antara jumbo dan superan itu hanya beberapa ekor seperti ini, tidak banyak lah kalau superan, tetapi kebanyakan jumbo. Uniknya dari entok jumbo itu, Mas, kok masnya nanak entok dibandingkan ternaknya ini gitu, ayam maksudnya merpati atau kambing gitu? Iya, jadi awalnya saya terjun ke ternak entok, memang pondasi utama saya itu saya harus tahu marketnya terlebih dahulu. Entok apa yang akan kita budidaya? Saya melihat market, dolan pasar dan lain sebagainya, ternyata yang cepat banyak permintaannya adalah entok jumbo. Tetapi lambat laun ketika banyak peternak entok jumbo dan bersaing dengan harga yang bisa dikatakan agak mahal, banyak beberapa pelanggan atau calon pembeli yang menanyakan entok superan karena harganya lebih murah, tetapi kualitas badan tidak kalah jauh dengan entok jumbo. Maka dari itu saya memfokuskan di sini itu ya jumbo dan superan gitu. Ribet nggak sih, Mas, ternak entok jumbo ini? Kalau sebenarnya ternakan entok jumbo ini bisa dikatakan tidak ribet dan bisa dikatakan ribet. Tidak ribet kalau kita spek pedaging, semua pakan masuk. Tetapi ribet kalau kita itu spek kontes. Pakan harus kita perhatikan karena yang namanya kontes itu kan penilaiannya mulai dari bulu, mulai dari badan, panjang, itu harus kita jaga. Jadi kalau kita ditanya ribet atau tidak, ya tinggal kita mau spek apa. Kalau pedaging nggak ribet, kalau kontes baru ribet. Gitu ya. Di sini tempatnya breeding sama kontes sebenarnya? Enggak, kalau di sini itu fokusnya ke pedaging, standar. Standarisasi entok jumbo yang ada di kandang sini, di panjang betina 70 cm dan panjang jantan itu 90 cm minimal. Karena banyak sekali yang saya temukan di luar sana, ketika
kita jalan-jalan ke sesama peternak, yang pemula khususnya itu nggak masuk. Untuk yang jantan paling di 80 sampai 85, tidak 90, tetapi warnanya putih. Betina pun seperti itu, di 65 sampai 68 tidak ada 70, tapi warnanya putih. Nah, untuk bisa memahamkan teman-teman yang ada di luar sana, standarisasi di kandang sini saya berlakukan. Yang tidak masuk, kita jual ke pemotongan. Seperti itu, iya. Pernah ikut kontes berarti, Mas? Kalau kontes saya belum pernah, karena juga tidak ada materi kontes di sini, Mas. Ya. Ada ini ya Mas, tentang penyakit nggak sih Mas untuk entok jumbo ini? Kalau entok sekarang, kalau dulu memang ketika kita masih kecil mungkin ya, unggas yang paling kebal penyakit adalah entok. Tetapi untuk saat ini semua unggas sama, baik ayam, entok, ya toh, bebek. Makanya dari itu kita lebih mengedepankan preventif atau tindakan pencegahan. Bisa dilihat di kandang saya, semua full ya, tidak ada interaksi antara kandang luar dan kandang dalam dengan menggunakan ini lepoan ya atau beton seperti itu. Itu salah satunya untuk menjaga supaya tidak terkena aratan. Yang kedua terkait dengan pakan ya, kita di samping mencari pakan alternatif juga seperti rempah-rempah juga kita gunakan. Apa itu Mas? Serai aja sama garam krokos Dicampur ke makan. campur ke pakan. Yaitu namanya kan tindakan pencegahan. Harapannya tidak bisa. Toh nanti kok tetap terjangkit ya, itu sudah walau alam lah seperti itu. Biasanya apa Mas kenanya sih Mas umumnya gitu ternak entok jumbo itu? Awalnya penyakit menular dari ternak entok itu yang pertama itu daya tahan tubuh rendah. Pasti senot terlebih dahulu atau pilek. Ketika itu berkepanjangan dan tidak akan sembuh dan kita tidak karantina, itu nanti akan ke mata biru. Walaupun kita sudah membentengi, kalau sudah kena satu, tidak menunggu hari, Mas. Jam, Bisa ya? habis semua. Iya, Menyebar deh. menyebar, Bahaya banget. berbahaya. Kalau Gitu. penanganannya ada nggak Mas seperti itu Mas? Sebenarnya kalau ada satu. Ini dulu terkena mata biru, Mas. Nah, saya semprot matanya menggunakan Baiklin. Baiklin saya campur dengan air. Terus? Saya semprot sembuh. Tetapi ketika mata biru itu sudah sembuh, kan yang kena saraf. Awalnya itu senot. Ketika sudah senot, terus dia kena mata biru. Kalau daya tahan tubuh kuat, dia mati. Kalau enggak, dia pasti tetelo. Tetapi kalau dia sudah pernah terkena satu kali terus bisa hidup, dia kalau ada temannya yang terindikasi virus, dia pasti selamat. Kebal sudah. Oh iya. Itu. Ini dia udah kena sendiri ya. Ya ada kena sendiri. Itu. Ini sisa Rambon yang dulu kena. Oh. Berapa hari Mas penyembuhan sih? Kalau untuk indikasi virus supaya kita itu bisa yakin kandang kita sudah steril lagi, itu penghitungannya hitunglah angka kematian terakhir. Jadi kemarin mati nih, Iya. habis ini hari ini mati, besok nggak mati. Yang dihitung hari ini, gitu, hari ini kematian terakhir, terus ditarik ke depan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Kalau sudah aman 2 minggu berarti sudah steril. Itu cara penghitungan supaya kita bisa yakin kalau kandang kita itu sudah aman atau belum. Itu. Tapi rutin penyembuhan juga masih rutin kalau itu. Ya, rutin penyemprotan desinfektan menggunakan deterjen. Kalau sini itu obatnya ngeri-ngeri, tapi murah. Deterjen Baiklin. Jarang sekali saya menggunakan Rodalon ataupun pabrikan yang lain karena mahal, Mas. Rodalon itu setengah liter itu 60.000 ya. Itu mahal. Baiklin, Rinso deterjen murah. Kalau untuk pakan sendiri apa Mas yang dipakai? Kalau untuk pakan sendiri di sini ya bisa dikatakan agak ekstrim ya Mas ya, karena tidak semua orang itu berkeyakinan pakan yang saya gunakan itu bagus. Yang pertama gedebuk usang, saya saya campur dengan enceng gondok. Ya, tetapi dari kedua pakan itu saya campur dengan protein tambahan yaitu pur ayam starter dengan kandungan protein di angka 22%. Jadi makanya walaupun menggunakan enceng gondok dan gedebuk pisang, tetap ya bertelur, menetas gitu loh. Walaupun tidak bisa gemuk seperti nasi aking, bekatul dan jagung giling. Standar minimal ya bisa menekan biaya pakan dan bertahan, gitulah.
Kalau tambahan nutrisinya ada mas, masih kayak tambahan herbal untuk pakannya tadi ya. Masih biasanya kan Paling saya menggunakan hijauan, gitu. hijauan seperti daun indigo vera atau daun pepaya dan pur. Yang paling bagus tuh pur mas, pur ya, larutan pur itu. Gitu. Berapa kali sehari mas dikasih? 2 kali kalau di sini ya, kalau sini 2 kali. Sebelumnya latar belakangnya apa mas sekarang mas kerja nih? Bisa sambil ternak endek nih. Dulu itu kan saya bisa dikatakan bekerja di kantoran. Iya. Dulu itu di kantoran, dari awal saya selesai kuliah itu saya itu bekerja di kantoran sekitar ya hampir 10 tahun lah masalah. Tetapi karena terakhir saya itu bekerja di perbankan dan mengalami likuidasi atau dibangkrutkan oleh pemerintah karena ada suatu hal yang tidak bisa disembuhkan ya penyakitnya, kita kena PHK massal. Ada sekitar 90 orang itu kena PHK massal, habis itu paling setir lah peternak enrok gitu ya. Tetapi kan dari awalnya dulu memang sudah pernah ke Rambon. Ketika saya melihat pangsa pasar endok jumbo ini sangat menjanjikan, saya alihkan ke endok jumbo semua gitu. Untung apa rugi mas kalau ternak endek itu selama ini mas? Selama ini kalau kita konsisten, kita ngeh ya dengan keadaan endok di kandang kita, untung mas. Walaupun itu full pakan pabrikan. Tapi satu lagi, pangsa pasar juga harus kita tentukan. Jangan kita gebiah uyah pakai pakan pabrikan pembesaran, itu rugi pasti. Tetapi kalau hanya breeding, kita jual minti, itu baru untung. Ya, kalau pembesaran itu beda lagi pakannya dengan yang indukan. Pembesaran itu yang penting kenyang, cepat besar. Tidak ada pengaruh dengan tingkat produktivitas telur. Kalau indukan, jangan main-main. Indukan dikasih sampah pasar, pasti nggak bertelur dia. Gitu. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Gitu. Dari tahun berapa mas? Mulai? Saya mulai ternak entok dari tahun 2020. Awalnya saya kelinci dari tahun 2012 sampai 2019 berternak kelinci. Habis itu kena COVID. Kena COVID permintaan daging kelinci berhenti karena semua restoran tutup. Iya. Terus saya pindah ke enrok. Itu. Kalau ini mas apa namanya ternak yang kecil-kecil sama yang besar perawatannya beda nggak mas? Sangat beda. Kalau yang kecil itu pakan lebih boros dan tingkat rentan penyakitnya juga tinggi. Maka dari itu kita harus bisa menyiapkan kandang box untuk yang kecil. Gitu. Lebih rentan penyakit. Lebih rentan penyakit. Lebih simpel sebenarnya kalau yang kecil karena dia hanya fokus kita bagaimana caranya supaya endok itu kering. Kalau yang kecil pasti akan hidup. Tetapi kalau yang besar, dari keadaan kandang, dari pakan, dari kubangan, itu sangat berpengaruh karena kita fokusnya ke produktivitas. Gitu. Untuk ukuran idealnya mas, kalau buat pemula, biasanya kalau ternak entok itu bagusnya seperti apa ukuran? Kalau ukuran ideal ternak entok, yang pertama kita harus bisa mengetahui materi yang standar. Standarisasi entok jumbo itu betina di angka 70 cm panjangnya. Kalau untuk yang jantan 90 cm, itu minimal, tidak bisa ditawar. Itu baru standarisasi awal. Yang kedua, penataan kandang juga harus kita upayakan yang sesuai dengan karakteristik entok. Entok punya selaput, berarti kita harus bisa membuat kubangan, karena tidak bisa dijauhkan dengan air. Yang kedua, butuh kenyamanan di dalam produktivitas, makanya kita harus menggunakan tempat sarang yang nyaman dan aman. Ada tempat umbaran yang los tidak ada atap dan ada juga yang beratap. Karena di jam 10 sampai jam 3 endok pasti menyendiri lah seperti itu ya. Menghindar dari sinar matahari secara langsung. Itu. Ya itulah, kandang harus ada kubangan, harus ada tempat umbaran dan harus ada kandang tertutup. Jadi harus luas saja untuk ternak endoknya. Iya, disesuaikan dengan jumlah populasinya. Itu. Kalau bagusnya pemula itu berawal dari paketan atau dari anakan mas? Kalau pemula, jadi berawal dari manapun, entok itu kan semua ada tahapan. Iya. Perawatan entok yang masih 0 sampai umur 1 bulan berbeda dengan yang sudah dewasa. Tetapi untuk bisa meminimalisir kematian, ya saya sarankan untuk yang beli indukan. Karena tidak membutuhkan waktu lama kan bertelur. Iya.
Habis itu ketika kita belum yakin merawat anakan, kita jual anakannya juga laku toh. Tetapi kalau kita sudah yakin ingin menambah regenerasi kandang, baru kita sortir. Kita ambil yang bagus-bagus, yang lain kita jual untuk biaya penutup pakan. Gitu. Kunci suksesnya apa, Mas? Kunci sukses berternak entok ya satu, yang pertama keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan ya mana mungkin lah kita bisa menginvestasikan ke entok ya. Satu keyakinan, yang kedua pemilihan materi. Karena pemilihan materi itu juga nanti imbasnya akan ke pemasaran hasil ternak. Kalau materinya standar, nanti hasil ternakannya juga akan bagus dan pembeli juga tidak akan kecewa. Yang ketiga, kejujuran. Ini yang paling susah. Jadi katakanlah kita ngirim entok apa jumbo, ya kita kirim yang jumbo. Jangan entok jumbo kita kirim yang superan bahkan rambon dengan hanya dalih sama-sama putih. Itu kan juga kurang pas gitu. Jadi katakanlah materi yang harus kita perbaiki, standarisasi minimal di kandang kita, dan keyakinan kita, dan kejujuran gitu. Kedepannya mau nambah, Mas? Kalau ke depan untuk saat ini di kandang ini mungkin nambah tidak begitu banyak ya, karena juga banyak teman-teman yang ada di lokal sini dulu ngambil di sini juga dia butuh pemasaran juga. Jadi kalau saya hanya fokus ke sini, yang sana kasihan. Kalau saya ada pesanan banyak, saya ngambil dari sana gitu loh. Jadi kita sistemnya kerjasama, jangan sampai komunikasi itu terhenti ya, terputus hanya karena sebatas mencari keuntungan semata. Saya tidak seperti itu. Jadi kita ada penjualan, bagaimana caranya di tetangga kita yang belum ngambil di kita juga kita bantu jualkan.